PKH September-Oktober 2024 sudah final closing, data bayar pun siap. Nama-nama KPM yang positif menerima sudah bisa dicek secara online. Terungkap kapan PKH mulai dicairkan di kartu KKS BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Dan benarkah KPM PKH yang bakal menerima periode September-Oktober mengalami perubahan dari jumlahnya? Jangan-jangan ditunggu pencairannya tetapi malah menghilang dari daftar penerima PKH September-Oktober. Nah teman-teman, mengenai isu seputar PKH, jadwal pencairan PKH setelah difinalkan, dan benarkah penerima PKH mulai berkurang di tahap 5 September-Oktober? Oleh karena itu simak penjelasannya hingga tuntas agar tidak salah paham dan salah persepsi. Saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, hari ini kita berada pada pekan terakhir di bulan September. Jadwal penyaluran bantuan sosial masih terus berjalan. Nah, apakah bantuan PKH dijadwalkan penyalurannya di pekan terakhir September ini? Nah, mari kita amati informasi yang ada di aplikasi Sixenji agar ada dasar untuk estimasi penyaluran bantuan PKH, begitupun dengan BPNT periode salur September-Oktober via kartu KKS BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Perkembangan proses penyaluran sudah nampak dan mengalami kemajuan. Untuk bantuan BPNT September-Oktober dipantau dari akun supervisor kabupaten yang ada di Dinas Sosial tengah dilakukan verifikasi rekening. Karena masih terus saja diproses, tentunya sudah banyak rekening yang sudah berhasil cek rekening dan siap dilanjutkan ke proses SP2D. Kemudian untuk bantuan PKH sejak pekan ini tanda-tanda pencairan bansos PKH semakin mendekat sehingga tinggal menunggu dana masuk ke rekening saja. Melalui akun pendamping sosial yang sudah bisa dipantau secara online, daftar penerima bansos PKH yang akan disalurkan periode salur September-Oktober. Nah tentunya daftar nama-nama yang akan melakukan pencairan pun sudah diterbitkan. Dan jika ingin mengetahui apakah termasuk sebagai penerima, tentunya bisa dicek dengan meminta bantuan ke pendamping sosial PKH-nya untuk dilakukan pengecekan secara online. Nah teman-teman, dengan munculnya nama yang ada di final closing, maka dipositifkan akan cair bantuannya. Bagi pendamping sosial yang bisa mengakses akun Sixenji yang dilengkapi dengan menu PKH, maka sangat mudah bagi pendamping mengetahui jumlah daftar KPM yang akan menerima bansos di wilayah masing-masing. Dan berdasarkan hasil final closing, para pendamping dapat mengetahui jumlah nominal yang bakal diterima oleh KPM. Selain itu, pendamping dapat mengetahui apakah ada penambahan dan pengurangan jumlah KPM yang ada dalam wilayah dampingannya. Nah teman-teman, baru-baru ini tersiar kabar bahwa penerima PKH akan berkurang di pencairan September-Oktober. Nah, apakah benar isu seperti itu? Nah, di sini saya merasa perlu menjelaskan ya ke teman-teman bahwa secara kuota penerima PKH se-Indonesia itu sudah ditetapkan sebesar 10 juta KPM. Dan kuota ini terus dipertahankan di setiap penyalurannya. Perihal jika ada yang keluar dari penerima PKH, maka hal tersebut wajar karena tidak memenuhi persyaratan lagi. Misalnya syarat komponen atau kategori tidak terpenuhi lagi. Artinya isu adanya pengurangan jumlah penerima PKH itu boleh dikata sesuatu informasi yang menyesatkan karena kuota sudah ditetapkan sepanjang tahun, yaitu 10 juta KPM. Artinya jika banyak KPM yang tidak memenuhi syarat lagi, maka otomatis akan digantikan oleh KPM yang baru untuk menggenapkan kuota 10 juta KPM di seluruh Indonesia. Nah, mungkin saja di suatu wilayah atau desa kelihatannya berkurang jumlah KPM yang bakal menerima pada periode September-Oktober. Namun, yang berkurang itu digantikan oleh KPM baru dari desa lain. Dan hal itu wajar-wajar saja dan tidak berarti juga bahwa pemerintah telah mengurangi jumlah KPM di pencairan PKH September-Oktober. Beberapa hal yang mungkin terjadi untuk satu wilayah desa
kelihatannya berkurang jumlah KPM-nya karena adanya perubahan-perubahan data akibat pemutakhiran data yang disesuaikan tentunya dengan kondisi KPM terkini. Antara lain teman-teman, yang pertama adanya KPM yang berstatus meninggal dunia yang terupdate di Disdukcapil. KPM yang pengurusnya meninggal dunia sedangkan datanya sudah terupdate di Disdukcapil, maka bantuannya tidak akan dicairkan pemerintah. KPM yang meninggal dunia dan masih memiliki anggota keluarga di kartu keluarganya, maka bantuannya akan dicairkan pemerintah jika telah dilakukan pergantian pengurus. Pergantian pengurus yang meninggal dunia biasanya akan tergantikan secara otomatis by system jika salah satu anggota keluarganya ada yang telah berusia 17 tahun. Kemudian yang kedua teman-teman, jika KPM hanya memiliki satu kategori PKH di tahap yang lalu, yaitu KPM yang hanya memiliki anak SMA saja, namun pada data Dapodik itu menyatakan bahwa anak tersebut telah lulus SMA, SMK atau madrasah aliyah. KPM yang telah memiliki anak SMA, SMK, madrasah aliyah dan telah lulus, maka untuk periode September-Oktober ini tidak akan dicairkan lagi. Terlebih jika KPM hanya memiliki satu kategori saja, yaitu anak SMA namun sudah lulus. Bantuan program Keluarga Harapan atau PKH anak tersebut akan terputus secara otomatis mengikuti hasil sinkronisasi data Dapodik atau EMIS. Kemudian teman-teman yang ketiga, KPM yang memiliki hanya satu anak-anak usia prasekolah atau APRAS yang sudah melewati usia 6 tahun dan belum bersekolah SD. Jadi, bagi KPM PKH yang hanya memiliki satu anak balita yang telah mencapai usia 6 tahun dan belum bersekolah SD, maka tidak akan menerima bantuan PKH. Jadi, jika kondisi tersebut bila saja hanya memiliki satu kategori PKH saja sebelumnya, maka dari 3 kondisi tersebutlah bantuan PKH KPM akan di stop by system, sehingga sangat wajar jika periode salur kali ini kelihatannya ada pengurangan jumlah KPM PKH di desa tersebut. Kemudian teman-teman, informasi kapan sih mulai disalurkan bantuan PKH periode September-Oktober? Bukankah sudah final closing dan data bayar sudah ada? Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa tahap final closing adalah tahapan perhitungan bantuan yang dijadikan dasar atau dijadikan data bayar pada penyaluran PKH September-Oktober. Setelah final closing, masih ada tahapan berikutnya, yaitu cek rekening. Nah, tahap verifikasi cek rekening ini merupakan proses di mana data para KPM sudah valid dan dipastikan tidak ada kendala dalam proses pencairannya nanti. Kemudian setelah proses cek rekening rampung, maka akan masuk pada proses SP2D. Nah, pencairan dana yang dilakukan hingga ada saldo masuk ke kartu KKS para penerima bantuan itu dilakukan jika status pada aplikasi Sixenji sudah berubah menjadi SP2D. Nah, munculnya SP2D tersebut juga harus dibarengi dengan keterangan sudah SI. Dan perkiraan pencairan berkisar dari proses cek rekening ke penyaluran di kartu KKS itu diperkirakan sekitar 7 hingga 14 hari kerja. Nah, sembari menunggu proses pencairan PKH dan BPNT, ada sejumlah bantuan sosial atau bansos yang terpantau sedang berlangsung cair pekan ini. Yaitu yang pertama, bantuan keluarga rawan stunting. Nah, bantuan pendidikan PIP, kemudian ada bantuan yatim piatu, bantuan beras 10 kg, bantuan BLT dana desa. Nah, bantuan permakanan untuk lansia dan disabilitas. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.